Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kuracun Suamiku. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Mas, mau kemana sih? Ucapku meninggi. Tanganku berusaha menghentikan langkahnya, namun tak dihiraukannya. Terpaksa aku membuntuti dia hingga keluar rumah. Akhirnya dia pun berhenti tepat di pintu mobil. Aku segera menghalangi langkah selanjutnya. Aku lagi-lagi bertanya hal yang sama kepadanya. Kamu mau kemana? Tunggu sampai aku benar-benar bersih, bisa gak sih mas? Sabar. Aku ini laki-laki. Sudah 3 minggu aku menahan hasrat kelakianku. Emang kamu bisa apa setelah melahirkan, ha? Plak. Seketika aku tampar wajah Imran. Teganya dia menuntutku segera pulih. Benar-benar lelaki tak tahu diri. Terus aja kamu ngomong gitu. Nggak ada pengertiannya sama sekali kamu, mas. Ucapku masih dengan nada yang tinggi. Perasaanku begitu jengkel mendengar ucapannya. Sudahlah, urus aja bayimu itu. Aku butuh ketenangan. Awas, minggir. Dia menyeretku menjauhi mobilnya. 2 detik kemudian ia segera masuk ke dalam mobilnya dan berlalu begitu saja. Sakit hatiku diperlakukan demikian. Apalagi kata-katanya barusan mengenai anak. Memangnya itu anak siapa? Seenak jidatnya kamu ngomong gitu, mas. Kamu kira habis melahirkan aku gak capek? Capek ngurus bayi, capek ngurus diri sendiri. Gak ada pengertiannya sama sekali kamu. Aku terisak. Nafasku begitu terdengar berat. Rasanya aku ingin sekali menyumpal mulut lelaki itu. Namun ia sudah pergi menjauh dengan mobilnya. Kini ku alihkan langkahku masuk ke dalam, ku kunci pintu bercat putih itu. Terdengar suara dari dalam kamar. Anakku menangis dengan kencangnya. Seketika jiwa keibuanku datang. Aku segera menghampiri anakku yang menangis histeris. Mungkin dia tahu hatiku sedang merasakan sakit yang dalam melihat ayahnya pergi entah mau kemana. Sampai perasaan dia pun ikut mengetahui perasaanku. Sayang, maafin ibu ya. Ibu tidak bermaksud lama ninggalin kamu. Kamu mau nyusu ya? Bentar ya, ibu bikinkan susunya dulu. Ucapku penuh kesabaran. Kutinggal lagi anakku di atas tempat tidurnya. Aku tidak terlalu khawatir karena tempat tidur itu ada penghalang di sisi kanan kirinya, sehingga 99% tempat tidur milik anakku sangatlah aman. Secepat kilat aku membuat susu untuk anakku. Kemudian segera aku berikan susu itu kepadanya. Anakku pun seketika terdiam kalau sudah menikmati susu buatanku. Ku gendong dia di pangkuanku. Ku tatap wajahnya sangat lama. Kembali teringat saat aku hendak melahirkanmu, nak. Begitu sakitnya sampai aku merasa tulangku patah semua. 2 minggu yang lalu, saat aku terbangun dari tidur malamku, aku merasa ingin pipis. Namun setelah pipis kulihat ada lendir bercampur darah di celana dalamku. Di saat yang sama setelah mengetahui itu, tiba-tiba aku merasakan kontraksi perut yang amat menyakitkan. Rasa sakit saat kontraksi itu begitu luar biasa. Aku mengentur nafasku agar rasa sakit itu mereda. Aku yang berusaha untuk keluar kamar mandi hanya bisa berjalan perlahan. Aku berteriak memanggil nama Mas Imran, namun ia tidak didengar. Karena ia masih tertidur. Mungkin jangkauan suaraku tak sampai kamar, mengingat kamarku yang kedap oleh suara. Tiba-tiba rasa sakit itu menghilang. Aku segera bergerak menuju kamar untuk membangunkan suamiku. Aku tahu tanda-tanda yang kualami ini adalah tanda akan melahirkan. Dengan segera aku tata kembali barang bawaan yang sudah kusiapkan bulan lalu.
Mas, bangun. Aku sudah mengalami kontraksi dan keluar darah di celana dalamku. Sepertinya aku mau melahirkan. Ayo kita ke rumah sakit. Bujukku membangunkannya. Sayup-sayup ia membuka mata. Ia kemudian segera beranjak dari posisi tidurnya dan segera ke kamar mandi. Tak ada yang aneh mengenai hal ini. Suamiku juga sudah wanti-wanti di bulan ini memang sudah hari perakiraan lahir anak pertamaku. Saat menunggu suami selesai dari kamar mandi, tiba-tiba kontraksi muncul lagi. Aku pun mengatur nafas kembali. Mas, cepet mas, perutku sudah sakit sekali nih. Teriakku saat kontraksi itu belum hilang. Rasanya benar-benar pinggangku mau patah. Di rumah sakit, menunggu pembukaan dari 1 hingga 10 itu perjuangannya sungguh dahsyat. Beruntung aku adalah wanita yang kuat. Aku bisa mengeluarkan bayiku dengan penuh perjuangan. Erangan dan cerita menyertai kehadiran bayiku di dunia ini. Teringat saat aku merasakan kepala bayi sudah membuka jalan lahir itu. Di situ aku mengejan sangat kuat sekali. Namun belum juga bayiku bisa melewati jalan sempit itu. Berkali-kali aku mengejan hingga keringat bercucuran dan haus dahaga menyertai. Sampai akhirnya kepala bayiku bisa keluar. Namun di sisi lain, aku harus mengorbankan jalan lahir itu digunting agar bisa mengeluarkan bayi seberat 3,5 kg oleh dokter yang menangani. Jangan ditanya sakitnya seperti apa. Itu sakit sekali. Namun kehadiran bayiku membuat aku bahagia. Rasa sakit itu hilang seketika kala mendengar tangisan anakku. Ibu tidak pernah menyesal telah melahirkanmu, anakku. Karena kamu adalah nyawa ibu. Tidak masalah bagi ibu jika bentuk tubuh ibu berubah. Yang penting kamu lahir selamat dan sehat. Itu sudah cukup membalas semua apa yang ibu derita selama mengandungmu. Batinku saat kedua mata ini menatap penuh ke arah bayi mungil yang aku pangku. Sayang, ibu sayang sama kamu. Kamu harus kuat ya. Maafin ibu tidak bisa kasih ASI dari payudara ibu sendiri. Tiba-tiba air mataku menetes. Aku sedih karena air susuku tidak bisa keluar. Padahal sudah berbagai cara aku minum jamu hingga makanan yang membuat ASI banyak, namun tetap tak kunjung ada hasil. Mungkin karena aku banyak pikiran sehingga membuat ASIku seret. Bagaimana aku tidak kepikiran? Baru saja aku melahirkan anakku yang baru berusia 7 hari. Mas Imran sudah meminta jatahnya, memaksaku untuk berhubungan. Ini gila sekali. Padahal kondisiku masih berdarah. Aku memohon kepadanya untuk bersabar, namun tak ada pengertiannya sama sekali. Ia malah memilih pergi entah apa yang akan dia lakukan di luar sana. Setelah susu yang kuberikan ke anakku habis, ia tertidur kembali. Namun sebelum aku letakkan di tempat tidurnya, aku gendong dia menghadap dadaku sembari ku tepuk-tepuk punggungnya berharap dia sendawa. Tak butuh waktu lama ia pun sendawa sangat keras. Anak pintar, ucapku ketika mendengar sendawanya yang begitu keras. Aku juga ikut tertawa kecil. Kemudian kuletakkan dia kembali ke tempat tidurnya. Setelah itu, aku kini beristirahat. Kumatikan lampu yang menerangi seruangan kamarku. Ku ganti lampunya yang bisa dikontrol pencahayaannya, sehingga ruangan menjadi sendu dan redup. Sangat membantu membuatku tertidur dengan cepat. Namun baru saja aku merebahkan tubuhku, aku teringat Mas Imran. Kemana dia? Apa dia pergi ke bar dan menikmati bir bersama wanita lain? Jika benar itu terjadi, tak akan ada maaf baginya lagi. Padahal aku sudah berusaha ikhlas untuk menerima semua kekurangannya. Karena pernikahan kami bukan atas dasar cinta, namun karena kejadian yang tidak disengaja waktu itu, yang mengharuskan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita flashback 11 bulan yang lalu. Aku Zubaidah, 30 tahun. Asisten rumah tangga baru di rumah milik Pak Asdar dan Ibu Francisca. Kurang lebih aku baru bekerja 1 bulan di rumah itu.
Pak Azhar dan Ibu Francisca hanya memiliki anak tunggal yang bernama Imran. Waktu itu Mas Imran berusia 24 tahun dan baru lulus kuliah. Entah ada penyebab apa hingga suatu malam ia pulang larut malam dalam keadaan mabuk parah, sedangkan kedua orang tuanya sedang pergi ke luar negeri. Singkat cerita, aku yang dalam keadaan baru bangun tidur segera memapahnya ke dalam kamar. Dan terjadilah kejadian di mana kesucianku hilang malam itu juga. Begitu hancur rasanya saat mengetahui diriku berbadan dua setelah mengalami pelecehan itu. Dan kemudian aku berterus terang kepada Pak Azhar dan Ibu Francisca jika anaknya telah menodaiku hingga aku hamil. Mas Imran tidak bisa mengelak atas tuduhanku, dikarenakan ada CCTV yang menangkap gambar kami berdua di mana memang malam itu terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Suara teriakanku di dalam CCTV itu juga menjadi bukti. Hingga akhirnya Pak Azhar dan Bu Francisca menikahkan kami demi nama baik keluarga. Beruntung Pak Azhar dan Bu Francisca berhati baik. Dia menuntut Mas Imran untuk bertanggung jawab, sehingga anakku bisa lahir dengan adanya seorang ayah. Aku baru sadar, memang Mas Imran memang kurang baik sifatnya. Keburukannya melebihi manusia biasanya. Yang ia pikirkan hanya bersenang-senang sesuai ucapan papanya. Mungkin karena Mas Imran sejak kecil hidup dengan bergelimangan harta, sehingga ia memiliki karakter demikian. Padahal Pak Azhar dan Ibu Francisca menaruh harapan besar kepada anaknya untuk melanjutkan perusahaan yang didirikan oleh orang tuanya, mengingat Mas Imran anak tunggal mereka. Namun karena Mas Imran yang kurang bisa diandalkan, mereka memutuskan untuk menikahkan kami berdua. Mereka juga berharap padaku untuk bisa merubah sifat Mas Imran. Aku yang menjadi korban di sini tidak tahu harus apa waktu itu selain menerima. Ditambah, aku juga masih belum memiliki suami. Aku berdoa semoga setelah menikah Mas Imran bisa berubah. Ya Allah, jika benar Mas Imran bermain wanita, apa aku sanggup untuk mempertahankannya? Apa aku harus meninggalkannya saja? Aku bingung. Rasa hati ingin pergi, namun aku juga memikirkan anakku. Jika aku turuti kemauan hatiku, mungkin memang lebih baik aku tinggalkan lelaki seperti itu. Buat apa mempertahankan seorang laki-laki yang tidak ada pengertiannya sama sekali? Yang ia pikirkan hanya kepuasan nafsu dirinya sendiri. Sangat egois. Jika dulu aku tahu sifatnya seperti itu, tidak sudi aku menikah dengannya. Sayangnya semuanya sudah garis takdirku. Di sisi lain, aku udah stay di Lonaria Hotel nomor 17. Buruan ya sayang. Klik. Sambungan telepon itu berhenti. Imran benar-benar sudah tak sabar. Ia sudah siap di atas tempat tidur tanpa berpakaian apapun. Hanya tubuhnya ditutup oleh selimut putih. Laki-laki yang saat ini sedang memiliki hasrat menggebu memutuskan untuk mencari wanita yang bisa ia ajak untuk bercinta. Tak menunggu waktu lama, wanita yang hendak melayani pria itu datang. Ia kemudian memencet bel kamar hotel 2 kali. Dari dalam kamar Imran tersenyum riang. Akhirnya yang ditunggu tiba. Ia pun segera melilitkan handuk kecil dan segera berlari kecil ke arah pintu. Sayang, lama banget. Ayo buruan. Udah tegang banget ini, ucap Imran tanpa basa-basi. Ia segera menarik wanita itu masuk dan bereaksi seperti kesetanan. Ya ampun mas, pelan dong. Baru aja masuk kamar, aku mau ganti baju seksi dulu lah. Wanita itu sedikit mendorong tubuh Imran menjauh. Namun Imran tak mundur sedikit pun. Buat apa ganti? Nanti juga dilepas kok. Sekarang puaskan aku. Aku sudah 3 minggu tidak bercinta. Dasar. Baiklah, lakukan sesuatu kamu. Kini wanita itu pasrah di atas ranjang. Imran benar-benar sudah di ujung tanduk. Ia segera menuntaskan hasratnya tanpa penetrasi apapun. Ia segera membuka daerah yang akan dieksekusi. Begitu mudah ia membuka bagian ternikmati itu. Namun tak disangka, wanita yang sekarang sedang ia garap ternyata tidak senikmat yang ia rasakan. Ia pun agak kecewa. Gila, barangnya gampang banget dimasukin.
Padahal punya gue udah sebesar pisang tanduk. Lebih enakan punya Zubaidah ini. Batin Imran merasakan perbedaan barang kepunyaan wanita malam itu dengan istrinya. Namun ia tak pikir panjang. Segera ia goyangkan pinggulnya maju mundur. Yang terpenting hasratnya bisa terpenuhi dahulu. Ia tak mempersoalkan masalah rasa. Terdengar desahan dari wanita malam itu. Sepertinya dia keenakan merasakan pisang tanduk milik Imran karena besar dan berotot. Aduh, bentar ya, ini cerita apa lagi? Oke, kalian siap-siap ngilu ya. Ada. Belum apa-apa udah kayak gini. Oke, lanjut. Namun tidak dengan Imran. Ia tak merasakan cengkraman dari lubang itu, membuatnya tak sedikit menikmati permainan malam ini. Padahal si wanita melabel harga dirinya itu mahal. Namun barang si wanita tidak sesuai dengan harga. Imran pun kecewa. Dari berbagai gaya Imran belum juga mencapai klimaks. Ia sampai lelah sendiri. Padahal ia tak memakai obat kuat sedikit pun. Karena lelah ia pun kini memutuskan untuk berhenti. Rasanya pinggang dan dengkulnya mau copot. Udah, ucap Imran menghentikan aktivitasnya. Udah keluar mas? Tanya wanita malam itu. Sorry, jujur punyamu udah gak nikmat. Hargamu terlalu tinggi lagi. Sudah 30 menit saya gak keluar-keluar. Biasanya saya 10 menit saja udah bisa keluar. Tapi ini sudah basah kuyup aja gak keluar. Imran berbaring di tempat tidur. Ia mengambil nafas sejenak untuk beristirahat. Mendengar ucapan itu, wanita malam tersebut marah. Ia sangat tersinggung atas ucapannya. Baginya itu sangat merendahkan si wanita. Enak aja kalau ngomong kamu. Nggak nikmat gimana? Kamu aja yang nggak bisa bedain barang yang enak dan enggak. Dasar lelaki. Mana uangnya? Nggak sudi aku layani kamu lagi. Nampak si wanita begitu marah tak terima dibilang tidak nikmat. Imran segera bangkit dan memberi uang 1 juta untuk wanita malam itu. Dih, kok segini sih? Perjanjian awal kan nggak segini loh. Wanita itu tidak bisa terima. Itu masih mending saya kasih daripada nggak sama sekali. Perjanjian awal, jika kamu enak pasti saya kasih lebih. Tapi nyatanya saya nggak bisa keluar walaupun durasi sudah 30 menit lamanya. Sampai encok pinggang saya dengan dengkul saya. Nampak wanita itu wajahnya marah padam. Ia tak banyak bicara, ia bangkit dan segera mengemasi baju-baju miliknya. Ia pun beringsut pergi tanpa sepatah kata pun. Kini Imran di kamar hotel sendiri, wanita barusan belum bisa membuatnya puas. Kenapa rasanya jauh beda dari istri gua ya? Gua sama istri gak ada 10 menit pun udah keluar. Tapi ini sama cewek yang lebih montok dan bahenol malah gak keluar-keluar. Yang ada capek aja ini. Ia kesal kepada dirinya sendiri. Jadi ia putuskan malam ini untuk tidur di kamar hotel sendiri dengan pisang tanduk yang masih menegang. Mungkin besok ia akan mencari gadis yang mau diajaknya bersama malam-malam. Ia menginginkan gadis yang masih alami, agar rasanya ori dan dia bisa menuntaskan hasratnya. Oke, 1 minggu kemudian kita beralih ke sudut pandang Zubaidah lagi. Aku tidak bisa tidur. Entah karena kepikiran Imran yang tidak pulang-pulang. Padahal aku masih marah kepadanya. Seharusnya aku tidak perlu capek-capek memikirkannya. Zubaidah, sudahlah. Tidur yuk. Aku memaksa pikiranku untuk segera memberi sinyal untuk mengantuk. Namun waktu tak berhenti hingga pukul 2 dini hari. Kedua mataku tidak bisa dipejamkan. Rasanya nama Imran selalu menghampiri pikiranku, membuat aku kesal sendiri. Sampai akhirnya aku terpaksa menelponnya. Ingin tahu di mana keberadaannya karena sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Walaupun dia sudah menyakiti hati, namun dia masih berstatus suami. Aku benci pikiranku. Kenapa khawatir sama pria yang tak tahu diri itu sih? Aku ngedumel gak jelas. Aku kemudian bangkit dan meraih ponsel di atas meja. Kusibak rambutku ke samping demi memberikan ruang untuk ponselku. Sekali, 2 kali panggilanku tidak dijawab, membuat aku bertambah kesal. Ini kenapa gak diangkat-angkat coba? Bikin tambah kesal sumpah. Astagfirullah. Beruntung anakku masih tertidur pulas saat aku sedang emosi begini. Coba kalau dia ikutan merengek, mungkin aku bisa stres. Karena sudah berkali-kali aku tidak mendapatkan jawaban.
Kuurungkan niat untuk menelponnya kembali. Kuputuskan untuk beribadah malam, untuk menenangkan pikiranku. Percuma saja jika tidak ada tanggapan sedikit pun dari Imran. Aku malah jadi stres dibuatnya. Dan beruntung, hari ini aku sudah tidak keluar darah. Di benda yang kutempelkan di celana dalamku hangat, sangat bersih. Kupikir masa nifasku sudah selesai. Aku sangat bersyukur. Alhamdulillah, ucapku. Kemudian aku segera masuk ke kamar mandi dan mandi wajib untuk mensucikan hajat besarku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapku saat ku palingkan wajahku ke kanan dan ke kiri sesuai rukun yang ditentukan. Kini ku usap wajahku menggunakan kedua telapak tanganku. Kemudian aku segera berzikir. Setelahnya aku panjatkan doa kepada Allah Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkan hatiku, kuatkan imanku, berikan kesabaran seluas selautan. Ya Allah, hamba memang memiliki banyak dosa. Hamba bukan manusia yang sempurna. Hamba hanyalah orang biasa yang bisa merasakan sedih, senang, emosi, marah. Saat ini suami hamba meminta haknya, sedangkan hamba masih belum keadaan berhadas. Bukan hamba tidak mau, tapi memang hamba takut juga. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pengertian untuk suami hamba agar mengerti keadaan hamba sekarang. Amin. Aku berdoa panjang, semoga Allah mengabulkan doa-doaku. Setelah pikiranku tenang, aku pun berusaha untuk beristirahat kembali. Dengan bismillah dan menenangkan tubuhku, akhirnya aku bisa tertidur dengan nyenyak. Waktu terus berjalan. Sekarang pukul 5, aku terbangun karena bunyi alarm. Aku telat untuk memberikan susu anakku waktu jam 4 tadi, gara-gara ketiduran. Padahal alarm sudah aku atur waktunya. Mungkin karena aku baru saja tidur 2 jam, makanya aku tidak mendengarnya. Kemudian aku segera membuatkan susu untuk anakku. Dan kini setelah minum susu, anakku pun kini tertidur kembali. Sementara aku hendak beraktivitas di dapur. Namun sebelum aku sibuk di dapur, aku iseng lihat jendela di depan. Langkah kakiku berjalan ke arah sana, menyibakkan gorden dan mengamati dari dalam. Apakah Imran sudah kembali atau masih keluyuran ya? Namun lagi-lagi aku tak mendapatkan mobil di depan rumah. Itu berarti Imran benar-benar pergi. Aku menghela nafas pasrah. Kini aku bangkit dan meneruskan aktivitasku untuk memasak sarapan. Untuk sarapan aku menanak nasi lebih dulu. Kuatur waktu untuk sampai jadi nasi. Sementara itu aku mengambil sayuran yang sudah aku stok di dalam kulkas. Hari ini aku akan memasak sayur, ikan goreng, dan tempe. Ya, menu masakan yang sehat untuk busui sepertiku. Aku berharap dengan makan makanan yang sehat, ASIku bisa keluar, agar anakku bisa merasakan ASI dari diriku. Karena semenjak melahirkan ASIku tidak bisa keluar. Aku juga tidak tahu kenapa penyebabnya. Padahal semua sudah kuusahakan, dari minum susu, minum jamu, hingga pijat telat taksi, namun tidak ada hasilnya. Aku pun pasrah, namun aku tetap berusaha. Siapa tahu tiba-tiba ASIku bisa keluar. 1 jam berlalu. Aktivitasku di dapur sudah selesai. Kuletakkan semua makanan yang sudah kumasak di atas meja makan. Kutengok sudah hampir jam 6:30. Kini saatnya aku mengisi perutku yang sudah keroncongan sejak jam 5 tadi. Namun di saat aku hendak mengambil nasi, aku mendengar deru suara mobil di depan. Aku segera bangkit dan memeriksanya. Siapa tahu dia Imran. Dan dugaanku benar. Imran akhirnya pulang ke rumah. Namun aku masih kesal kepadanya, sehingga kuurungkan niat untuk menyambut pria itu. Aku hanya membuka gembok kunci dan segera kembali ke tempat meja makanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ku dengar langkah kaki Imran masuk ke dalam rumah, aku tengok dia melengos ke dalam kamar. Ingin rasanya aku tendang kepalanya. Aku merasa gedek melihat dia yang dingin tanpa menyapaku lebih dulu. Bahkan melirikku pun tidak. Padahal jelas-jelas aku berada di meja makan dan tentu saja dilihat olehnya. Benar-benar egois pria itu. Atas pertengkaran yang sudah terjadi malah membuatnya dingin seperti itu. Harus sabar apa lagi aku ini?
Aku menarik nafas dalam kemudian mengembuskannya dengan kasar. Kemudian ku lanjut sarapanku yang beberapa detik lalu tertunda. Mau kemana lagi? Ucapku saat melihat dia hendak pergi. Namun aku melihat pakaiannya yang kini lebih rapi. Ia bergeming, tangannya sibuk membenarkan pakaiannya. Kerjalah, cari duit, biar bisa beli jajan. Mendengar itu hatiku termeradang. Jajan apa yang dimaksud? Kerja di mana? Sudah seminggu kata Pak Tirta kamu tidak masuk, Mas. Kamu kemana selama ini, ha? Entah kenapa selama aku menjadi istri dari Mas Imran, aku sering sekali membentaknya, bahkan mengeluarkan nada tinggi. Apa mungkin aku merasa jauh lebih tua, sedangkan aku menganggap suamiku masih kecil? Padahal aku tahu aku berdosa jika membentak suamiku. Bukan urusanmu. Urusi saja kerjaanmu mengurus anak. Biarkan aku bersenang-senang. Oh, gitu. Sekarang kamu udah mikir beli jajan, Mas, hanya karena aku tak bisa memberikan hak kamu. Dan kamu bicara kotor seperti itu di depanku. Kamu gak mikir apa, Mas? Aku habis lahiran loh. Aku masih takut. Tolong ngertiin sedikit bisa gak sih? Ucapku terdengar menahan tangis. Imran tak menghiraukanku. Ia memilih pergi dan menghilang dari balik pintu. Astagfirullah, ya Allah. Kenapa sikapnya sekarang begitu sih? Jika tahu dia begini, lebih baik dahulu aku hamil tanpa suami lah ketimbang harus menerima semua sifat buruknya. Aku sudah tidak tahan lagi, ya Allah. Aku meratapi nasibku, kenapa semua ini terjadi kepadaku. Imran lebih memilih pergi tanpa lagi mempedulikan istrinya. Ia sudah membuat janji sebelumnya dengan teman-temannya di sebuah kafe. Ya, sebelumnya kita beralih ke sudut pandang narator. Ini ceritanya tiba-tiba berganti tanpa ada notifikasi nih. Tapi oke lah. Sampai mana lagi tadi? Sehingga ia pun bergerak ke tempat tersebut. Ya, sebelumnya dia membuat janji dengan teman-temannya di sebuah kafe. Oke. Kini Imran sudah sampai di tempat tujuan. Ia pun datang lebih awal ketimbang yang lain. Kafe nampak sepi, belum ada pengunjung yang datang. Imran meraih meja nomor 06 dan segera menyambar ponselnya untuk memberi kabar kepada temannya jika dirinya sudah di tempat. Setelah 15 menit berlalu, teman-teman Imran akhirnya datang. Mereka berempat dan satu cewek. Cewek itu berpenampilan bak anak sekolahan. Hanya saja seragamnya tertutupi oleh sweater yang ia kenakan. Ia juga nampak lugu karena dilihatnya sering menunduk dan diam tanpa kata. "Hei bro," sapa teman Imran yang tingginya melebihi dirinya dengan gaya adu tos bak sohib. Tos, kemudian mereka pun duduk. "Ini cewek yang lo maksud?" Imran menyeringai. "Kok kayaknya lugu dan pemalu gini? Jangan bercanda dong bro, kan saya maunya yang bening. Masalah bayaran gampang lah," lanjut Imran sembari masih memperhatikan wanita yang tertunduk malu. Yang pemalu gini biasanya lebih mantep bro. Beda sama yang lain. Di samping masih sempit, pasti juga masih ori, balas Anton. Imran menimbang. Parasnya tidak terlalu cantik. Rambutnya sebau dan kulitnya sawo matang. Memang sangat tidak menarik sih. Dia namanya Alisa. Kelas 2 SMA dan dia mau jual diri untuk membiayai pengobatan ibunya. Bilangnya sih gitu. Ucap Anton menjabarkan ia yang membawa Alisa ke sini untuk dijual kepada Imran atas permintaannya. Imran menimbang lagi. "Gimana, mau nggak lo?" lanjut Anton menunggu jawaban dari Imran. Bolehlah dicoba dulu. Nanti biar ku rubah penampilannya. Sepertinya dia sedikit manis," balas Imran setelah beberapa detik berpikir. "Dasar, ya udah. Mana duitnya?" Imran kemudian memberikan amplop tebal kepada Anton. Tak lama setelah itu mereka pergi begitu saja dengan rasa puas. Kini hanya ada Alisa dan pria itu. "Kamu mau pesan apa?" tanya Imran menawarkan. Nampak Alisa hanya menggeleng. "Kenapa takut? Tidak perlu takut dengan saya. Kenalkan, nama saya Imran. Panggil saja Om Imran. Sepertinya kamu butuh polesan dikit biar tidak terlalu polos begini. Mau nggak saya ajak ke salon?" Alisa mengangguk dengan anggukan kepalanya tanpa mengeluarkan suara. "Ya udah yuk," pinta pria itu kemudian bangkit.
Karena ia berpikir gadis ini harus sedikit dipoles wajahnya dan tubuhnya. Jadi saat nanti ia akan merampas kehormatan gadis itu, semuanya terasa lebih nikmat. Saat di mobil, "Orang tuamu sakit apa?" tanya Imran memulai obrolan agar tidak hening macam di kuburan. "Komplikasi om, bapak saya sudah meninggal dan adik saya ada 5. Saya anak pertama," balas wanita itu sedikit membuka soal permasalahan hidupnya. Sontak Imran merasa simpati, namun terheran kepada si Anton. Kenapa membawakan gadis yang penuh masalah ini? Atas pengakuan gadis itu, Imran juga dibuat terkejut karena adiknya begitu banyak. Rajin banget orang tuanya sampai bisa bikin 5 anak tanpa memikirkan ke depannya. Kasihan gadis ini harus menjual kehormatannya demi mendapatkan uang. Wow, orang tuamu rajin sekali ternyata ya. Adikmu paling kecil usia berapa? 4 tahun. Sekarang adik-adikmu dengan siapa kalau di rumah? Sama adikku yang nomor 2 om. Enggak sekolah. Semua adikku tidak bersekolah karena ibu hanya menyekolahkanku om. Tapi sebenarnya aku sudah dikeluarkan hari ini dari sekolah karena tidak bisa nyicil uang gedung dan bayar SPP. Ibuku belum tahu soal ini. Ia mengeluh lebih banyak saat Imran lebih mengulik masalah hidupnya. "Malang sekali nasibmu ya." Imran memelas. "Jadi kamu sekarang memang ingin menjual harga dirimu pada saya?" lanjut Imran. Ia mengangguk ragu. "Mau minta uang berapa?" Ia menoleh. Sepertinya ia bingung mau menawarkan harga berapa. Ia terpaksa melakukan ini semua. "Kok diam?" Ia masih membisu. Malahan kini ia seperti menahan isak tangis. "Loh, kok malah nangis?" Kini tangisannya semakin menjadi. "Jangan nangis dong, saya bingung kalau lihat wanita nangis." Alisa menangis hingga sesenggukan. Imran melihat Alisa menggigit tangannya agar tangisannya bisa dihentikan. "Aku terpaksa melakukan ini om. Aku gak mau sebenarnya jual diri, tapi aku bingung harus gimana. Ibu sakit, bapak gak ada, adikku banyak dan tentunya butuh makan. Aku pengen mati saja sebenarnya om, tapi gimana nanti nasib adik-adikku?" Ia mengeluarkan semua keluhannya kepada Imran dengan suaranya yang parau. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Di samping saya ingin mendapatkan kehormatanmu, tapi saya kasihan juga dengan nasibmu." Alisa menoreh ke arah Imran. Bersama dengan tatapan pria di sebelahnya, kini mereka berdua bertatapan. "Saya akan membayar pengobatan ibumu sampai sembuh. Dan saya juga bisa menyekolahkan adik-adikmu juga. Asalkan kamu mau menerima menjadi wanita simpananku. Hanya untuk melayaniku saat ku mau. Bisa?" Tampak Alisa mengangguk, salivanya tangisnya kini mulai mereda. Ia seperti memikirkan kembali ucapan lelaki di sampingnya. "Sebelum itu apa om udah punya istri? Udah punya anak?" "Udah. Baru lahiran 3 minggu yang lalu." Alisa tak menyangka kenapa pria di sampingnya ini berani berbuat demikian. Apa dia tidak mencintai anak dan istrinya? Kenapa om melakukan ini?" Kemudian Imran menjelaskan semuanya pada gadis itu. "Ya, jadi gini ceritanya. Saat om ingin meminta istri om untuk melayani, dia menolak. Padahal hasrat om sudah menggebu ingin disalurkan. Sejak saat itu om pergi dan mencari wanita malam. Namun baru saja semalam dengan wanita itu, om sangat tidak puas. Karena mungkin dia sudah dipakai berkali-kali. Makanya om pengen cari sensasi baru yang masih ori," jelas Imran. Alisa terdiam, entah ia paham atau tidak tahu atas ucapan pria itu. "Jadi gimana?" "Jujur aku memang masih gadis om. Aku gak pernah kenalan sama laki-laki, bukan karena akunya gak mau, tapi mereka tidak ada yang mendekatiku karena aku orang miskin." Imran manggut-manggut paham. Jadi benar apa yang dikatakan Anton. Jika gadis lugu ini masih ori, tak salah Anton membawakan gadis ini ke untuknya. Kini mobil sudah berhenti di sebuah salon terkenal. Imran sengaja membawanya ke sana. "Yaudah, yuk masuk. Di sana nanti kamu akan melakukan treatment dari wajah, tubuh, hingga rambutmu. Saya tidak mau berkencan dengan gadis polos dan dekil seperti ini.
Saya ingin kamu terlihat indah di mata saya, tutur Imran. Alisa tersenyum, ia nampak sangat senang. Di dalam salon. Kak, tolong jadikan gadis ini sesempurna mungkin. Saya ingin melihat dia jadi gadis yang cantik. Pilihkan baju yang cocok untuknya dan bersihkan semua noda yang ada pada tubuhnya. Siap tuan. Saya pastikan gadis ini akan tampil sempurna. Ditunggu ya. Imran mengangguk, ia kemudian memilih duduk di sofa sembari bermain ponsel miliknya. Alisa baru pertama kali masuk ke salon dan ia nampak sangat lugu. Dia siapanya kamu? Tanya pegawai itu penasaran. Alisa tak menjawab. Sugar dirimu ya? Ia menebak. Alisa masih menjawab. Anak zaman sekarang ya, yang terlihat polos ternyata liar. Dibayar berapa sih? Masalah lagi tampan gagah sepertinya mau sama gadis sepertimu? Ia lagi-lagi ngomong sendiri, bahkan Alisa tak menanggapinya sama sekali. Aku terpaksa memilih jalan ini. Aku tahu jalan ini salah, namun aku harus bagaimana? Apa aku tega membiarkan ibu sakit dan adikku kelaparan? Ditanya juga kamu jual diri ya? Ia masih terlihat ingin mengulik, membuat Alisa sedikit gusar atas pertanyaan yang dilontarkan. Dia omku mbak, balas Alisa kemudian menahan sabar. Om? Sugar daddy kali. Ia masih meledek. Kini Alisa malas untuk menjawabnya. Ia tak mau berurusan pada pegawai itu. Di sisi lain, kita beralih lagi ke sudut pandang Zubaidah. Aku dan anakku sedang di kamar bersama. Kuletakkan dia di tempat tidurku yang berwarna putih. Nampak anakku yang bernama Bastian membuka matanya seraya menggeliat-geliat bak bayi yang sedang bermain. Kulihat lidahnya juga dijulur-julurkan. Aku mengamatinya, memperhatikannya, membuat aku teringat kejadian waktu itu. Andai saja kejadian itu tidak terjadi, kamu tidak akan hadir di dunia ini, nak. Tapi Allah menakdirkan kamu hadir dalam rahim ibu. Sayang, doakan ayahmu ya, agar dia dilembutkan hatinya, tidak bersikap seperti ini terus. Jujur, ibu gak sanggup melihat sifatnya yang seperti itu. Entah tujuan hidupnya itu apa. Doakan agar ayahmu kembali ke jalan yang benar ya sayang. Di saat aku sedang mengobrol dengan Bastian, ponselku yang di atas meja berdering. Sontak aku menerima panggilan itu yang ternyata dari mertuaku, Ibu Francisca. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam Zubaidah. Imran di rumah? Tanyanya. Sontak aku tak bisa menjawab. Aku tidak mungkin menceritakan masalah yang sedang terjadi, bahwa Imran sudah 2 minggu tidak kembali. Sekalinya kembali dia hanya berganti pakaian dan pergi lagi. Zubaidah, kalian baik-baik saja kan? Iya bu, Mas Imran kerja tadi bilangnya gitu. Oh syukurlah, ibu senang dengarnya. Yang ibu lihat semenjak Imran menikah denganmu, dia semakin baik sifatnya, tidak seperti dulu. Sekarang dia lebih dewasa dan bertanggung jawab. Lalu di mana Bastian? Apa dia sedang tidur? Iya, alhamdulillah Mas Imran banyak berubahnya bu. Ini kalau Bastian lagi main sama aku bu. Oh lagi main ya. Kamu kerepotan gak Zubaidah? Kok Imran gak sewa babysitter aja sih? Biar Bastian ada temannya juga. Atau ibu carikan babysitter saja bagaimana? Gak usah lah bu. Aku bisa kok jagain Bastian sendiri. Kalau soal repot ya pasti itu. Tapi itu hal yang wajar sebagai ibu muda. Ya makasih ya bu atas perhatiannya. Iya sama-sama. Ibu hanya bersyukur Imran bisa berubah. Jadi gak sia-sia ibu memberikan satu perusahaan untuk dikelolanya. Oh iya, nanti malam ibu pengen main ke rumah ya. Sekalian pengen ketemu Bastian. Sontak aku terkejut. Aku takut jika ibu datang Mas Imran belum kembali. Lah ini aku harus beralasan apa? Iya bu, aku menjawab pasrah. Di sisi lain, Imran bagaimana sih? Kenapa gak sewa babysitter coba? Kan kasihan Zubaidah main dengan anaknya sendiri. Kalau ada babysitter kan mending ada teman ngobrol. Aku harus memintanya untuk cari babysitter untuk cucuku. Ia kemudian segera menelpon sang anak untuk memberikan perintah kepadanya. Halo Imran, sedang sibuk? Kenapa bu? Barusan ibu telepon istrimu, katanya kamu sedang di kantor. Ibu bilang nanti sore ibu mau main.
Dan sekalian ingin menyarankan sedikit tentang babysitter. Kan kamu sekarang sibuk kerja, Zubaidah ditinggal sendiri di rumah. Apa nggak baiknya kamu cari babysitter, biar Bastian ada teman mainnya? Zubaidah bilang aku di kantor. Dia pintar sekali menyembunyikan aibku. Tapi saran ibu bagus juga sih. Apa aku kerjakan Alisa untuk jadi babysitter Bastian ya? Sepertinya itu hal yang menarik. Imran, gimana? Kalau kamu nggak bisa cari babysitter, biar ibu saja yang carikan. Tidak perlu, Bu. Aku nanti cari sendiri saja yang cocok untuk Bastian. Makasih ya, Bu, sarannya. Aku lanjut kerja dulu. Iya, nak. Alhamdulillah ibu sangat senang dengarnya. Kamu sudah berubah total dari sifat burukmu saat kamu bujangan. Zubaidah benar-benar istri yang cocok, karena bisa merubah sifatmu menjadi lebih baik. Ya sudah, kerja yang tekun agar perusahaan ayahmu semakin berkembang. Ingat ya, ibu nanti mau main. Iya, Bu. Tut. Alhamdulillah, ya Allah. Anakku satu-satunya sudah menjadi anak yang lebih baik dan bertanggung jawab. Hari semakin sore, Alisa yang berjam-jam di salon itu kini sudah tampil jauh berbeda. Ia tampak lebih ayu dari sebelumnya. Wah, sempurna. Alisa nampak malu-malu. Ia sesekali tersenyum malu kala diperhatikan lelaki itu. Kalau begini caranya, Alisa jauh lebih perfect daripada Zubaidah dan wanita malam di luar sana. Bahkan artis sekalipun. Wanita yang sudah jadi istriku itu sudah berumur. Dia jauh lebih tua 5 tahun dariku, padahal aku masih 25. Andai saja waktu itu aku tidak mabuk, aku tidak akan menodai Zubaidah hingga hamil. Aku lebih suka Alisa yang tampak lebih muda. Batin Imran saat tak berkedip menatap Alisa yang kini jadi cantik. Ayo ikut Om sekarang. Ada yang mau Om bicarakan, ungkapnya. Iya, Om. Alisa pun kini mengikuti langkah Imran, hingga akhirnya mereka sampai di mobil. Kamu sempurna sekali. Om sampai pangling. Ternyata selain manis, kamu juga cantik, Alisa. Terima kasih, Om. Oh ya, tadi Om Imran mau ngomong apa? Oh ya, sampai lupa. Om sebenarnya sedang mencari babysitter untuk anak Om. Sebagai gantinya, gimana kalau kamu jadi babysitter Bastian? Dan semua biaya pengobatan dan sekolah adik-adikmu akan Om tanggung. Babysitter? Apa enggak apa-apa, Om? Aku belum ada pengalaman sama sekali. Gak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa. Soalnya ini permintaan ibu Om. Oh, begitu ya. Jadi nanti aku tinggal di rumah bersama Om, istri Om dan anak Om? Tentu. Rumah Om besar, ada beberapa kamar kosong. Kamu tahu Om ini kaya. Orang tua Om punya perusahaan yang maju, sehingga tidak akan ada kekurangan uang sedikit pun di kehidupan Om. Setelah mendengar itu, Alisa nampak tergiur. Ia pun menyetujui menjadi babysitter anak Om Imran. Ya, namun ia kepikiran masalah hal lain tentang harga dirinya. Baiklah Om, Alisa setuju. Tapi masalah yang lain, apa Om meminta yang lebih dariku? Soal itu? Ya tentu. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Jika kamu tidak mau, ya udah, terpaksa kita batalkan saja perjanjian awal kita. Alisa kini menimang kembali. Apa aku yakin melakukan hal itu? Tapi semua sudah terlanjur. Aku sudah dibeli oleh Om Imran. Jika aku menolak, aku akan dihadapkan permasalahan yang sama. Batin Alisa. Iya Om, Alisa mau, asalkan... Alisa memotong ucapannya. Kita menikah. Sontak Imran terperangah. Menikah? Iya, sekalian saja Om nikahin aku. Tidak. Kenapa? Aku cuma tidak mau masuk ke dalam kubangan dosa besar Om. Aku tahu jalan ini salah, tapi aku masih punya Tuhan. Aku takut dosa Om. Imran kemudian berpikir sejenak. Sebenarnya gini, kamu harus tahu masalah yang Om alami. Pertama, Om menikah dengan istri Om itu karena paksaan. Om tidak sengaja menghamilinya. Ketika Om dalam keadaan mabuk waktu itu, Om sedang stres mikirin kuliah Om. Hingga akhirnya Om minum bir dalam jumlah yang banyak, membuat Om mabuk parah. Asal kamu tahu, jujur Om memang suka minum, suka main-main dengan wanita.
Setelah kejadian itu Om dipaksa bertanggung jawab. Akhirnya Om terima. Tapi jujur Om tidak bahagia di pernikahan ini. Om tidak mencintai istri Om. Ya Allah, ternyata Om Imran buruk sekali sifatnya. Tapi kenapa dia baik denganku? Mau menanggung kehidupan keluargaku, apa dia simpati padaku sehingga dia melakukannya? Kulihat dia tampan, padahal dia bisa cari yang lebih dariku. Tapi kenapa Om baik dan mau denganku? Bukannya wanita di luaran sana jauh lebih baik dariku? Om memandangmu itu berbeda, Alisa. Kamu gadis polos yang baru Om kenal, tapi mampu mengikat hati Om. Benarkah? Tapi aku tidak tega jika bermain di belakang keluarga kecil Om. Bagaimana jika istri Om tahu tentang hubungan kita? Tidak perlu dipikirkan. Om tidak mencintainya. Yang Om mau, kamu hanya perlu jadi babysitter Om. Tinggal di rumah Om, udah itu saja. Jika begitu nikahi aku Om, walaupun nikah siri pun aku terima. Imran akhirnya kemudian menyetujui permintaan gadis itu. Baiklah, saya akan nikahi kamu, tapi jangan sampai Zubaidah tahu tentang hubungan kita. Karena jika sampai tahu, mungkin Om bakal jatuh miskin, karena semua harta dan perusahaan ada di tangannya. Kini Alisa tersenyum, menurutnya itu lebih baik. Kini malam sudah hadir. Imran pulang dengan membawa seorang wanita yang akan dijadikan babysitter di rumahnya. Dan kita beralih lagi ke sudut pandang Zubaidah. Siapa dia, Mas? Tanyaku saat terkejut ketika melihat Mas Imran pulang-pulang bawa seorang gadis. Biarkan saya masuk dulu, capek. Ungkapnya ketus dan segera masuk ke dalam rumah, melewati diriku yang sedari tadi menunggunya pulang. Mas, aku mengikuti langkah Mas Imran, sementara wanita itu masih terpaku di depan pintu. Apa sih? Ia berusaha menghindar. Seminggu kamu pergi itu kemana? Perusahaan tidak ada yang menangani. Kamu tahu kan aku sedang dalam keadaan baru melahirkan anakmu? Kan ada si Tirta, gimana sih? Mas, itu perusahaan diwariskan buatmu. Bukannya kamu bikin perusahaan itu maju, malah seenaknya kamu pergi dan tidak masuk kerja sama sekali. Aku malu, Mas, pada Pak Azra dan Bu Siska. Perusahaan itu bukannya sudah dipindah tangankan atas namamu. Buat apa aku kerja? Mantan asisten rumah tangga saja belagu. Seneng kan kamu sekarang jadi orang kaya? Astagfirullah, Mas, ini semua juga perbuatanmu. Yang pindah tangankan nama perusahaan kan orang tuamu, bukan aku. Mereka yang menginginkan itu, berharap setelah menikah kamu jadi lebih baik. Tapi apa nyatanya? Kamu gak pulang-pulang, kamu keluyuran. Kamu kemana selama seminggu ini? Aku sampai bohong pada kedua orang tuamu tahu. Ya baguslah, menutupi aibku. Aku benar-benar sudah tidak tahan apalagi melihat wanita di luar sana. Kamu bayar pelacur itu berapa juta, Mas? Ucapku meradang, aku menahan sakit dan begitu pilu. Sesak dadaku melihat Imran membeli pelacur untuk hasrat nafsunya. Pelacur. Jaga bicaramu ya. Dia babysitter yang diminta ibu. Babysitter, liriku. Jadi ibu udah ngomong sama Mas Imran? Baguslah. Kemudian ku tinggalkan Mas Imran sementara aku kembali ke depan pintu untuk menyuruhnya masuk. Mari Mbak, maaf ya tadi ada keributan sedikit. Hal biasa di rumah ini, ucapku. Sepertinya kamu masih muda ya? Berapa usiamu? 16 tahun, Bu. Loh, masih muda sekali, bukannya umur segitu masih sekolah? Iya Bu, tapi saya putus sekolah karena gak ada biaya. Makanya saya mau kerja saja. Ditambah ibuku sakit-sakitan, adikku banyak sedangkan bapakku gak ada. Aku sangat butuh pekerjaan ini, Bu. Mendengar masalah keluarganya aku begitu simpati. Bagaimana bisa anak muda sepertinya memikul beban begitu berat? Kasihan sekali nasibmu. Baiklah, saya terima kamu jadi babysitter anakku. Alhamdulillah, makasih Bu Zubaidah. Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi, apa kamu bisa jagain anakku yang baru berusia 3 minggu, Alisa? Insya Allah sembari belajar bisa, Bu. Ya sudah, kamarmu ada di atas ya. Kamar ibu dan Pak Imran ada di sana. Kamu bisa berkeliling rumah ini dahulu biar gak kaget. Atau besok saja, biar malam ini kamu istirahat dulu. Iya Bu. Kemudian kulihat Alisa memilih masuk ke kamarnya lebih dulu. Mungkin dia ingin beristirahat. Sementara itu aku kembali ke kamar. Kulihat Mas Imran baru saja keluar dari kamar mandi.
Kami hanya terdiam. Tak ada suara selain jarum jam yang berdetak. Aku tidak tahu kenapa dia begitu membenciku ya. Apa karena dia paksa bertanggung jawab atas perbuatannya? Atau karena perusahaan yang diwariskan orang tuanya berpindah atas namaku? Entahlah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Kayaknya ceritanya ini bakal menarik nih. Bye-bye.